Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa. Kita sudah masuk di segmen terakhir mengawal sidang Ahok pada Talk to News pada malam hari ini. Pak Luhut, kalau Anda lihat tadi kuasa hukum sempat menyatakan bahwa sebenarnya ini mungkin kasus yang terlalu cepat untuk dipersidangkan begitu ya. Banyak bukti-bukti yang memang sebenarnya mungkin tidak seharusnya di P2 pada saat pembuktian P21 BAP segala macamnya begitu. Tapi pada saat di persidangan tidak bisa dibuktikan begitu. Tekanan-tekanan dari aksi itu dianggap sebagai sebuah tekanan bagi para penyidik. Itu tadi salah satu yang banyak dikemukakan oleh Pak Wayan. Selain tadi mengenai unsur niat itu, apakah dia merupakan bagian dari unsur delik 156 atau 156A itu kan itu ya, yang merupakan dakwaan. Jadi kalau ada bisa dibuktikan kausalitasnya nih antara barang bukti yang nggak bisa dibuka ini, ya, dengan P21, ya, bisa dibuktikan di dalam proses persidangan ini. Artinya ini belum matang sebenarnya perkara ini, belum bisa dinyatakan P21, tapi tadi menurut tadi Pak Wayan bahwa karena ada desakan, di mana jaksa dari 14 katanya tadi 9 ya Pak, ya katanya tidak setuju, jadi semacam dissenting opinion, tapi toh juga dibawa ke pengadilan. Nah, kalau misalnya itu bisa dibuktikan, maka itu masih bisa dinyatakan di dalam persidangan. Saya nggak tahu kemarin apakah ada eksepsi, ada eksepsi ya. Itu masih bisa mengatakan bahwa dakwaan itu gugur atau dakwaan itu nggak bisa dapat diterima. Artinya secara hukum masih ada kemungkinannya. Masih ada celah. Jadi dengan kata lain itu masih ada bisa isu itu, ya. Jadi ternyata bahwa alat buktinya untuk mendukung bahwa perkara ini sudah bisa dilimpahkan ke pengadilan yang disebut P21 itu belum matang. Atau dengan kata lain alat buktinya itu atau barang buktinya itu belum sah. Dan sampai di pengadilan belum meyakinkan. Nah, kalau bisa dibuktikan itu ada hubungan kausalitas, maka nanti bisa berujung kepada surat dakwaan dinyatakan itu gugur. Oke, batal ini memang demi hukum. benar-benar kaitannya dengan murni hukum begitu ya, hukumnya ya. Itu Ya, hukum. tidak ada kaitannya kalau dengan bisa, adanya kausalitas tekanan itu ya. segala macamnya dari beberapa aksi yang dilakukan. Tadi kan mungkin barangkali itu dugaan kan gitu. Memang kenyataannya kan ada juga demo kan. Demo itu kan besar. Tapi kan tadi dijelaskan Bung Khoir tadi itu dalam kaitannya dengan hak konstitusional. Apakah itu berhubungan? Ya kita belum tahu kan. Nah, makanya sidangnya secara murni dilihat secara hukum. Jadi itu memang bisa isu-isu yang masih relevan di dalam pemeriksaan ini nanti di dalam putusan hakim, majelis hakim. Oke, baik. Pak Wayan, kalau untuk hari ini kira-kira masih ada lagi kah video yang akan dihadirkan dalam persidangan sebagai barang bukti begitu? Sangat banyak. Sangat banyak, sangat banyak, sangat banyak. Karena kami menyampaikan 110 barang bukti. Wow. Belum lagi keterangan terdakwa yang merupakan salah satu alat bukti. Oke. Oleh karena itu kami yakin seyakin-yakinnya Pak Basuki akan lolos dari jeratan jaksa penuntut umum. Tapi sebelum itu Mbak, saya ingin mencapai kesepakatan di antara kita, Pak Luhut, Pak Abdul Khair. Biarkan ini perkara yang terakhir di mana ada intervensi terhadap penyidik. Sebab seberat-beratnya masalah politik dan ekonomi dari sebuah negara, kalau hukumnya masih tegak, bangsa itu masih punya harapan. Saya potong Pak Wayan. Tapi kalau hukum tidak tegak, intervensi terhadap aparat penegak hukum merajalela, agak sulit membayangkan ke depan kita punya harapan. Saya potong Pak Wayan sekali lagi. Kalau Pak Basuki tidak menjadi calon gubernur, kasus ini tidak akan ada rekayasa. Baik Pak Wayan, saya potong untuk Anda. Tapi calon gubernur, maka dia disalimi, dia dirugikan, dia teraniaya untuk menjegal Pak Basuki agar tidak bisa menjadi calon gubernur. Baik, Pak Wayan, berikan kesempatan kepada saya. Apa yang membuat Anda berpikir atau menduga bahwa ini sebenarnya ada intervensi? Indikasinya dari mana Pak Wayan bahwa ini ada intervensi terhadap para penegak hukum atau penyidik? Ini kita murni bicara masalah hukum sebenarnya. Semua rakyat, jangankan orang dewasa, rakyat kecil juga tahu suasana demo pada waktu itu. Jadi dipaksa dalam waktu sekian hari ini harus jadi tersangka. Lalu kemudian sudah tahu situasi begitu, jadi kapan dijadikan tersangka oleh pihak Mabes Polri, Anda bisa lihat prosesnya itu dipaksa-paksa dan mendesak. Saya ulangi, berkas dari kepolisian ke kejaksaan juga sama.
cepatnya bukan main, tidak kira-kira. Bikin dakwaan juga sama. Dalam 1 hari dakwaan seberat ini kok bisa selesai. Nah, oleh karena itu orang tidak bisa lain untuk mengatakan bahwa ini intervensi ini luar biasa. Padahal ini berbahaya buat putusan pengadilan manapun kalau ada intervensi. Banyak putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pengadilan bawahan yang membuat putusan itu dibatalkan. Putusannya kalau terbukti ada intervensi dan tekanan, apalagi oleh tekanan massa. Nah, itu sebabnya saya mengimbau sia-sialah jika ada keinginan menjegal Basuki Cahayapurnama menjadi gubernur, lalu dengan merekayasa sebuah perkara tanpa bukti-bukti yang jelas, seperti yang dipertontonkan di persidangan ini. Pak Wayan, kita tidak bicara kaitannya dengan pilkada sebenarnya. Itu tak seorang pun yang melihat kejadian. Tidak satu pun saksi yang melihat kejadian. Baik, kita tidak bicara kaitannya dengan pilkada atau menghalang-halangi seseorang untuk menjadi seorang gubernur atau calon gubernur. Kita bicara kaitannya dengan masalah hukum, Pak Abdul Khoir. Sekali lagi tetap dinyatakan bahwa ini sebenarnya ada intervensi begitu ya. Ada kaitan-kaitan yang lain, bunga-bunga lain dalam kasus ini. Saya tidak yakin. Kalau memang ada yang menekan, sampaikan siapa yang menekan. Jadi harus fair dong, siapa yang menekan. Lembaganya, orangnya siapa. Jangan nanti masyarakat mengira-ngira. Kalau dikatakan tadi sekelompok masyarakat yang melakukan aksi masyarakat itu dianggap ada sebagai tekanan orangnya. sebenarnya. Tapi apakah yang demo itu semuanya atau sebagiannya atau inisiatornya itu ada maksud untuk menekan, apalagi dengan frasa kata-kata sekian hari harus dijadikan tersangka, kemudian lanjut dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Saya rasa tidak ada, saya yakin tidak ada. Ini murni MUI saja yang mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan itu sepenuhnya menyerahkan kepada kekuasaan kehakiman, mempercayakan itu. Waktu digelar perkara, saya hadir sebagai ahli yang dihadirkan. Itu saya lihat itu nuansanya benar-benar kondusif, tidak ada rekayasa, tidak ada apa, semuanya fair dijabarkan masing-masing pihak sebagai ahli, sebagai saksi. Jadi ini bukan bicara kualitas banyak-banyakan saksi, banyak-banyakan ahli, bukan bicara kuantiti, tetapi adalah pendapat mana yang berkesesuaian dengan alat bukti yang lain sehingga menjadi petunjuk fakta di pengadilan, sehingga dengan hal itu hakim mendapatkan keyakinan berdasarkan dia mengkonstruksi hukumnya, dia mengkonsisten dan memutuskan dengan keadilan itu. Salah satu yang tadi menjadi kekuatan adalah sebenarnya saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum adalah. Saksi itu kan ada kriterianya, saksi pelapor ada, saksi fakta, saksi yang mengalami, walaupun ada juga saksi yang tidak mengalami secara langsung, dia bisa menjadi saksi, itu sudah jelas lah dalam sistem hukum kita, tidak perlu dimasalahkan. Kedua, masalah penodaan ini jangan dilakukan diferensiasi antara umat Islam di luar Kepulauan Seribu dengan umat Islam di Kepulauan Seribu. Karena katakan umat Islam yang di Kepulauan Seribu pada saat itu dia tidak menunjukkan rasa marah atau komplainnya kepada Basuki Cahayapurnama, tetapi ini jangan dilakukan seperti itu karena umat Islam itu di Indonesia ini kan bukan hanya di Kepulauan Seribu. Dan masalah ada atau tidaknya penodaan agama menurut ketentuan peraturan undang-undangan itu kan harus ada suatu dugaan awal. Nah, dugaan awal itu penyidik meminta kepada MUI apakah ungkapan perasaan pidato Pak Basuki ini telah menyinggung perasaan umat Islam dalam bentuk penodaan. Kalau penodaan sudah pasti itu ungkapan perasaan, bukan perbuatan. Ungkapan perasaan itu adalah perkataan. Nah, ini ungkapan perasaan inilah yang dianggap diduga oleh penyidik waktu itu telah memenuhi unsur delik. Ini merupakan kehendak pelaku, dalam hal ini Basuki Cahayapurnama, itu berupa subjective unrest element. Subjective unrest element perkara niat tidak disebutkan dalam undang-undang, dalam pasal, berarti kalau sudah terpenuhi unsur kesengajaan maka niat itu pun pasti terpenuhi. Baik, Pak Abdul Khoir, Pak Wayan. Katakan bahwa sejak awal saya udah ragu-ragu terhadap dakwaan ini, terhadap sangkaan ini, bahwa tidak benar ada penodaan. Tapi karena Pak Hiyariyat menyatakan begitu di penyidik, jaksa tidak menghadirkan di pengadilan. Tapi kami yang akhirnya menghadirkan Profesor Hiyariyat di pengadilan dan dia bersaksi dan menyatakan 6 dari ahli
pidana itu menyatakan tidak ada penodaan. Baik, harusnya Pak Wayan, ini tidak boleh maju. Pak Wayan, waktu kami sangat terbatas. P21 itu dipaksakan seperti tadi saya bilang. Ya, Pak Wayan, waktu kami sangat terbatas. Sekali lagi, akankah persidangan hari ini akan digelar sampai dengan pemeriksaan terdakwa? Singkat saja jawaban Anda. Ya, pemeriksaan terdakwa mesti didengar. Kalau sampai jam 12 selesai, maka pemeriksaan ini selesai dan menurut kesepakatan yang berikutnya sudah sampai pada tahap tuntutan. Oke. Tapi bagaimana kalau tidak selesai? Ya. Kalau tidak selesai ada dua cara. Satu, menyatakan sidang ini diundur sampai hari berikutnya. Artinya jam 1 nanti bisa dimulai lagi. Kalau pengundurannya sampai hari berikutnya. Ya, tapi kalau tidak ada pengunduran seperti itu, jam 12 harus berhenti. Baik. Tapi kalau ada pengunduran nanti hari besok jam 1 harus dilanjutkan sudah kembali. Bisa dimulai sidang lagi. Ya. Malam ini juga selesai, pagi ini juga selesai. Baik, tentu saja Begitu, itu Mbak. yang kita Terima nantikan kasih. begitu ya. Inti dari persidangan ke-17 untuk hari ini adalah pemeriksaan dari terdakwa sendiri Basuki Cahayapurnama. Tapi saya harus akhiri, Pak Luhut kemudian Pak Abdul Khoir, mohon maaf saya harus akhiri program ini pada malam hari ini. Pak Wayan, terima kasih untuk kesediaan Anda bergabung bersama kami dan selamat melanjutkan sidang kembali. Kami nantikan untuk kehadiran dari pemeriksaan terdakwa sendiri. Pemirsa, saya Rizka Endah harus pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sama-sama kita harus nonton sebenarnya.